Sejumlah negara dengan timnas terbaik dunia punya kedalaman skuad yang oke dan manjain pelatihnya untuk bisa merotasi pemain. Tapi nggak sedikit timnas top yang punya kedalaman skuad yang oke. Bahkan ada yang cuma punya satu pemain top di satu posisi saja. Cetak Gol akan mengulas timnas-timnas yang kekurangan pemain top sebagai berikut. Sebelum ulasannya dimulai, tim Cetak Gol mau kasih tahu info menarik tentang yang namanya 90 bola. Jadi, kamu bisa lihat jadwal, prediksi, dan update hasil pertandingan di detik itu juga. Dari Liga Top sampai Liga biasa aja. Dari Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, sampai Liga Indonesia, kalau sudah mulai. Langsung aja ke websitenya 90 bola atau klik di link yang ada di deskripsi dan di kolom komentar. Ingat skor bola, ingat 90 bola. Dari Liga Top sampai Liga biasa aja. Timnas Inggris. Timnas Inggris punya 3 penjaga gawang yang siap mengawal jala The Three Lions. Ada Jordan Pickford di Everton, Dean Henderson di Manchester United, dan Nick Pope di Burnley. Sampai detik ini, Pickford adalah pilihan utama pelatih Gareth Southgate. Tapi performa Pickford masih pasang surut. Dalam 4 pertandingan terakhirnya, Pickford sudah bobol 3 kali. 2 gol lawan Belgia dan 1 gol melawan Denmark. Di tempat kedua ada Dean Henderson yang tahun ini baru dimainkan pada laga persahabatan melawan Irlandia. Waktu itu Dean Henderson cuma tampil selama 45 menit gantian dengan Nick Pope. Sementara di tempat ketiga ada Nick Pope yang mencatatkan penampilan lebih banyak. Pope diturunkan pada pertandingan persahabatan melawan Wales. Masalah dari kiper Inggris adalah kurangnya jam terbang di ajang internasional. Baik Henderson, Pope, dan Pickford ketiganya tidak bermain di Liga Champions atau Europa League. Henderson pernah tampil di Liga Champions, itu pun cuma 1 kali karena dia hanyalah kiper pelapis dari Manchester United. Sementara itu, Pope tidak punya pengalaman sama sekali. Sementara Jordan Pickford pernah main di Europa League, tapi terakhir kali 3 tahun yang lalu. Jordan Pickford yang digadang jadi kiper masa depan Inggris memang tampil bagus di Piala Dunia 2018 yang lalu. Tapi performanya mulai menurun dan melakukan banyak blunder dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Inggris memang selalu paceklik kiper yang bagus. Mereka belum menemukan kiper idaman mereka. Terakhir cuma David Seaman yang sudah gantung sepatu pada 2002. Nama-nama seperti David James, Ben Foster, sampai Joe Hart gagal tampil sebagus harapan timnas Inggris. Timnas Portugal. Berikutnya ada timnas Portugal yang kekurangan posisi bek. Di posisi bek tengah ada Ruben Dias di Manchester City, Domingos Duarte dari Granada, Ruben Semedo dari Olympiacos, dan Jose Fonte dari Lille. Sementara itu di posisi bek sayap ada Mario Rui di Napoli, Joao Cancelo di Manchester City, dan Nelson Semedo di Wolverhampton. Nama-nama tadi juga tidak setenar penyerang Portugal yang begitu menjanjikan. Seperti yang kita tahu, Selecao dari benua biru sangat overpower di pasukan serangnya. Ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Diogo Jota, sampai Cristiano Ronaldo. Timnas Spanyol. Selanjutnya ada timnas Spanyol yang kekurangan striker murni. Spanyol cuma punya Alvaro Morata di Juventus dan Gerard Moreno di Villarreal. Bahkan untuk pemain yang berposisi sebagai second striker cuma ada Marcos Llorente dari Atletico Madrid. Sedikitnya opsi di ujung tombak bikin pelatih Luis Enrique ngalami kendala dalam merotasi pemainnya. Gak heran kalau Dani Olmo sering ditempatkan di depan. Padahal pemain RB Leipzig ini berposisi sebagai gelandang tengah. Pada laga terbaru Spanyol lawan Jerman di Liga Negara, Morata diturunkan bermain selama 73 menit. Dalam penampilan itu, dia berhasil menyumbangkan 1 dari 6 gol kemenangan skuad La Furia Roja. Sementara Moreno cuma diturunkan sebagai pemain pengganti Morata selama 17 menit. Moreno justru mencetak gol pada laga sebelumnya saat menghadapi Swiss. Padahal waktu itu dia cuma dimainkan selama 9 menit. Kalau Morata dan Moreno harus menepi karena cedera atau masalah lainnya, maka mau nggak mau Luis Enrique harus menempatkan pemain dengan posisi lain
untuk maju ke garda terdepan. Hal ini pernah terjadi saat melawan Ukraina bulan Oktober yang lalu. Waktu itu Morata nggak tergabung dalam skuad dan Moreno masih mengalami cedera otot. Menyiasati itu, Enrique manggil Rodrigo, Ansu Fati, dan Adama Traore untuk mengisi lini serang. Situasi ini jelas berbeda dari Spanyol di generasi sebelumnya, di mana mereka selalu punya ujung tombak tajam yang menjadi andalan. Kita mengenal pemain seperti David Villa, Fernando Torres, dan Raul Gonzalez. Timnas Jerman. Sama halnya dengan timnas Spanyol, timnas Jerman juga kekurangan pemain striker murni. Cuma ada Timo Werner yang tercatat sebagai striker. Posisi Werner di lini depan ditemani Luka Waldschmidt dari Benfica, serta Serge Gnabry dan Leroy Sané dari Bayern Munchen. Posisi asli dari Waldschmidt adalah second striker, sementara Gnabry dan Sané berposisi sebagai pemain sayap. Performa Werner di skuad Panzer memang cukup apik. Walaupun puasa gol pada laga kekalahan melawan Spanyol, Werner mencetak 2 gol pada laga sebelumnya melawan Ukraina. Keberadaan Werner sebagai striker tunggal bikin pelatih Joachim Löw nggak punya pilihan yang lain. Hal ini begitu kontras kalau dibandingkan dengan timnas Inggris. Skuad The Three Lions punya 3 pemain yang berposisi murni sebagai striker, yakni Tammy Abraham dari Chelsea, Dominic Calvert-Lewin di Everton, dan Harry Kane di Tottenham Hotspur. Keberadaan 3 striker ini bikin Gareth Southgate bisa merotasinya sesuka hati. Belum lagi pemain sayap multiposisi yang juga bisa dimainkan sebagai striker. Tidak punya striker murni juga cukup aneh kalau melihat sejarah dari timnas Jerman. Karena dari dulu mereka selalu punya pemain yang berebutan di posisi striker. Seperti saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan ada Mario Gomez, Lukas Podolski, Miroslav Klose, dan Thomas Muller. Bahkan Lukas Podolski dan Muller yang di klubnya beroperasi di tengah harus digeser menjadi pemain sayap. Timnas Argentina. Terakhir ada timnas Argentina yang kekurangan bek handal. Skuad Albiceleste cuma punya Joan Voigt, Lucas Martinez Cuarta, Facundo Medina, Nehuen Perez, Marcos Acuna, sampai Gonzalo Montiel. Mungkin cuma Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico yang selalu lalu lalang di headline berita bola. Sisanya seperti pelengkap saja. Kalau diperhatikan, lini pertahanan Argentina begitu timpang dengan lini serangnya. Di garis depan ada Lionel Messi dari Barcelona, Lautaro Martinez dari Inter Milan, Angel Di Maria dari Paris Saint-Germain, Papu Gomez dari Atalanta, sampai Lucas Ocampos dari Sevilla. Hal ini bisa jadi salah satu faktor kenapa Argentina gagal bersinar di kancah internasional. Dalam dekade ini, timnas Argentina memang punya penyakit yang sama. Para pencari bakat sepertinya memang kesulitan mencari bek kokoh yang bisa diboyong main ke klub top Eropa. Cetak Gol pernah membuat analisis kenapa Argentina kebanyakan striker. Videonya bisa ditonton di rekomendasi video yang setelah video ini akan muncul. Itulah timnas yang kekurangan pemain top di satu posisi. Bisa jadi fenomena ini hanya kebetulan semata. Tapi sepak bola membutuhkan 11 pemain yang perlu talenta merata. Mungkin saja mereka akan sulit juara kalau timpang di posisi tertentu. Setuju? Coba tulis di kolom komentar.